sahabat Sate Malam wilayah 4 Gereja Toraja semakin sehat, semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Sebelumnya, perkenalkan saya Pendeta Yan Sampai Buntu dari Jemaat Laki Padada Sungguh Minasa. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita menyiapkan hati untuk beberapa menit ke depan, menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui pujian, doa, dan firman. Berikut kita mendengarkan persembahan pujian dari PWGT Jemaat Laki Padada Sungguh Minasa.
sahabat sate malam, pembacaan firman Tuhan malam ini telah saya pilih dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, kita mohon hikmat Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami ruang dan waktu menikmati persekutuan dalam ibadah renungan sate malam wilayah 4. Biarlah perenungan kami di malam hari ini menjadi perenungan yang berkenan di hati Tuhan. Dan Roh Kudus menolong dan menopang kami untuk membuahkan firman itu dalam kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai 14 berbunyi seperti berikut ini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang membuahkan firman ini dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terpujilah Kristus dan amin firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang baik hatinya, Harold Lee Lindsey, penulis Kristen dan penginjil Amerika, pernah mengatakan bahwa manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan, sekitar 3 hari tanpa minum, sekitar 8 menit tanpa udara, tetapi hanya 1 detik saja tanpa harapan. Kapan harapan hidup kita mulai goyang? Kapan harapan hidup kita mulai terganggu? Saat kita menemukan kenyataan hidup terjadi di luar apa yang kita harapkan. Kalau kita kesulitan beradaptasi dengan realitas hidup yang di luar harapan kita, maka akan memunculkan rasa cemas, khawatir, dan putus asa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, konteks bacaan kita dari Yeremia 29 yang kita baca malam ini, Yeremia mengirim surat kepada orang-orang yang berada di pembuangan di Babel. Di pembuangan umat punya harapan yang sangat besar. Harapan umat mereka segera bebas. Hanaya bernubuat bahwa pembuangan umat di Babel hanya akan berlangsung 2 tahun. Ibu bisa baca di pasal 28. Akan tetapi Yeremia, Nabi Allah, justru menubuatkan melalui suratnya bahwa umat akan berada di pembuangan selama 70 tahun. Itu ayat 10 bacaan kita. Kalau saya kira-kira hidup di konteks umat yang dibuang, mendengar 70 tahun, bisa-bisa
Asam lambung saya naik Bapak Ibu. Saya bisa stres, saya bisa cemas yang berkepanjangan, gelisah, tidur, tidak nyenyak dan putus asa. Karena itu ketika umat mendengar nubuatan Nabi Yeremia ini, mereka marah, tidak tenang, gelisah, putus asa, dan sebagainya. Jika begitu realitasnya, maka apa yang Yeremia lakukan untuk umat? Apa yang Yeremia harus sampaikan agar umat Tuhan di pembuangan ini bisa tenang Bapak Ibu? Bisa menikmati hidup yang Tuhan masih karuniakan, sekalipun mereka berada di pembuangan. Yeremia mengajak umat untuk hidup ikhlas dan belajar menikmati hidup kini dan di sini. Dalam situasi pembuangan, apalagi setelah mendengar umat harus menunggu bukan 2 tahun, melainkan 70 tahun. Saya membayangkan yang mereka hadapi, yang mereka pikirkan, yang mereka cemaskan, bagaimana nasib mereka di masa depan. Lalu lupa menikmati hidup kini dan di sini. Oleh sebab itu ketika firman Tuhan melalui Yeremia mengatakan kepada umat dalam ayat 5-7, dirikanlah rumah, buatlah kebun, ambillah istri, usahakanlah kesejahteraan kotamu dan doakanlah. Sebenarnya ajakan untuk menerima secara ikhlas kenyataan yang terjadi dan tidak memikirkan hal-hal selain menetap di sana. Tuhan mau umatnya yang berada di pembuangan tidak terus memusatkan pikiran dengan harapan bahwa mereka segera lepas dari kekuasaan Babel, dari pembuangan. Karena pikiran itu justru membuat mereka gelisah, membuat mereka tidak tenang, membuat mereka putus asa, membuat mereka justru tidak produktif. Masih banyak hal-hal positif yang umat bisa buat untuk melanjutkan hidup yang Tuhan masih karuniakan, sekalipun mereka masih berada dalam realitas sebagai orang-orang buangan di negeri Babel. Lebih baik mereka memantapkan hati untuk memanfaatkan dan menikmati hidupnya kini dan saat ini yang masih Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan saat teduh malam wilayah 4 saat ini. Ketika kita menghadapi kenyataan hidup di luar harapan, kita cemas, kita khawatir akan dampak buruk yang akan terjadi. Jangan-jangan bagaimana nanti kalau begini, kalau begitu, kalau dan sebagainya. Kita mencemaskan banyak hal akan apa yang terjadi di depan. Lalu lupa menikmati hidup kini dan di sini. Kebiasaan kita terlalu sering kita tidak menikmati hidup kini dan di sini Bapak Ibu. Misalnya saat kita mandi tapi pikiran kita kemana-mana. Saat kita masak, pikiran kita kesana kemari. Saat kita ibadah, kita hadir dalam gedung gereja, tapi pikiran kita ada di sana, ada di situ dan sebagainya. Saudara, dengan hidup kini dan di sini, kita mau bangun kesadaran. Yang pertama, bukan kecemasan yang mengatur hidup saya, tetapi sayalah yang mengaturnya dengan pertolongan hikmat Tuhan. Kita yang memegang kendali atas pikiran kita sendiri. Kita pula yang memegang kendali atas perasaan kita, atas sesuatu yang tidak menyenangkan, atas sesuatu yang tidak mengenakan yang terjadi atas hidup kita. Yang kedua, setiap detik, setiap menit, jam, hari, bulan, tahun, waktu, momen bagi saya yang Tuhan beri sangat berharga untuk dinikmati dan untuk kita syukuri dalam hidup ini. Termasuk di sakit, termasuk di pergumulan dan di kegagalan yang kita alami dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang baik hatinya, kalau dalam perjalanan hidup hari ini mungkin kita dicemaskan oleh satu hal atau oleh berbagai hal, jalanilah dengan ikhlas dan fokuslah atas hidup kini dan di sini yang masih Tuhan anugerahkan buat Bapak Ibu dan saya. Kalau saudara pecinta tanaman, fokuslah saat kita menyiram dan menata bunga itu biar tampak indah dan mengasihkan. Bagi kita yang bekerja, fokuslah pada pekerjaanmu. Kalau kita di rumah, nikmati kebersamaan dengan pasanganmu, dengan anak cucumu, dengan orang-orang yang ada dalam rumahmu. Ciptakanlah kebahagiaan dan damai sejahtera dalam kebersamaan kita
di dalam rumah ini. Jadi dengan ikhlas dan fokus menikmati hidup kini dan di sini, kita ditolong menyesuaikan diri pada kenyataan hidup yang terjadi di luar harapan dan menolong kita memiliki energi positif mengatasi perasaan-perasaan negatif yang muncul dalam diri kita. Selamat menikmati malam yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Ingat, ikhlas dan nikmatilah kini dan di sini. Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Sahabat Sate Malam yang baik hatinya, kembali kita menikmati persembahan pujian dari PWGT Jemaat Laki Padada Sungguh Minasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan,
Allah pemilik kehidupan kami. Kepadamu kami mengangkat syafaat untuk semua kami umat Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Untuk hari yang masih kami lewati di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua, kekasih kami yang berada dalam lanjut usia. Tuhan tetap topang di masa lanjut usia, di dalam keterbatasan, bahkan dalam kerinduan mereka melihat dan menyaksikan kehidupan anak cucu yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka masing-masing. Memandangi dalam iman kebaikan dan karya Tuhan untuk masa depan anak cucu yang telah Tuhan karuniakan. Berdoa bagi orang tua dan para sahabat kekasih kami yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Beri hikmat-Mu Tuhan, sehingga di pergumulan sakit ini kami tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan iman di dalam Tuhan. Kami menjalani proses pengobatan dalam keyakinan yang teguh. Tuhan pasti tolong dan topang kami. Tuhan beri kami hikmat, supaya di kesakitan, di pergumulan sakit yang kami alami dalam hidup ini, kami masih bisa menyaksikan dan mengaminkan kasih setia Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami. Berdoa untuk segala harapan dan kerinduan kami dalam hidup dan masa depan kami Tuhan, akan hidup dan masa depan anak cucu kami. Biarlah hidup dan masa depan kami ada di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan yang memberikan hari depan penuh harapan. Karena itu kami selalu mengimani Tuhan, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan tidak pernah mengecewakan kami anak-anak. Berdoa untuk program Saat Teduh Malam wilayah 4, kiranya selalu menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan dan mengikuti ibadah melalui program Saat Teduh Malam ini. Iman jemaat-Mu dikuatkan, kami makin diteguhkan untuk hidup senantiasa menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa pula ya Bapa di sorga, untuk segala harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan kami ke depan. Tuhan tetap mengasihi kami, memimpin kami, membimbing kami dan menopang kami dengan hikmat Roh Kudus, seperti yang telah Yesus firmankan bagi kami, bahwa Roh Kudus akan menuntun kami, menyertai kami sampai kesudahan zaman. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah kami menikmati hidup damai sejahtera Tuhan di bumi negara kesatuan Republik Indonesia ini, di bumi Pancasila yang kami cintai. Terpuji Engkau Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan, kami mengangkat syafaat ini hanya kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah Saat Teduh Malam. Tetaplah jalani hidup yang Tuhan karuniakan dalam ikhlas dan nikmati hidup kini dan di sini di dalam tuntunan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus
sayang kita semua. Amin.